Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para siswa sekalian peserta MPLS SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu periode tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Pak Haji Yunus selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk itu marilah kita pertama-tama untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan sebuah kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua peserta MPLS dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa sekalian peserta MPLS yang kami cintai, yang pertama yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini, satu adalah mengenai masalah MPLS. Ada dua hal yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang pertama, singkat mengenai masalah MPLS. MPLS itu adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi siswa yang baru ini diharuskan untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMA ini. Jadi MPLS ini adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan. Jadi maksudnya bahwa setiap siswa yang baru yang diterima di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, itu kegiatan pertama adalah mengenal dulu lingkungan. Sebab gini, ketika kalian berada di SMP, kegiatan belajar, disiplin, tentang itu kualitas kompetitif masih kurang. Kualitas kompetisi masih kurang. Tetapi ketika kita masuk di SMA ini, maka kompetitif itu semakin tinggi, semakin kuat, semakin bersaing. Karena teman-teman kita itu berawal datangnya dari berbagai sekolah. Dan teman-teman kita ini adalah orang-orang yang berkualitas. Otomatis pas begitu masuk ke SMA ini, kalian harus betul-betul kompetitif. Siap berjuang, siap belajar, siap disiplin, dan siap untuk menjadi juara. Nah, oleh karena itu maka perlu Anda ini mengenal lingkungan terlebih dahulu. Apa yang harus dikenali oleh kalian? Yang pertama, secara geografis terlebih dahulu, yaitu adalah keberadaan gedung sekolah yang kita cintai ini. Di mana sih letaknya? Bagaimana posisinya? Di dalam sekolah ini kan terdiri dari ada lab komputer, lab biologi, lab fisika, lab bahasa, ada sarana olahraga, ada perpustakaan, kemudian ada jenis-jenis ekskul, kesenian, futsal, volleyball, sepak bola, kemudian basket, ada pencaksilat, ada karate, ada sinematografi dan sebagainya, termasuk kegiatan keagamaan. Ini Anda berarti harus tahu tentang hal itu. Di mana letak perpustakaan, di mana letak kantin, di mana letak masjid, di mana letak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ini harus mengenal Anda ini, harus mengenal.
Di mana letak-letak itu? Sehingga ketika kita sudah terjadi proses kegiatan belajar mengajar, kalian sudah tidak kaku lagi, tidak asing lagi, sehingga betah di sekolah ini. Ya, baik, selanjutnya para siswa sekalian, peserta MPLS, apa sih tujuannya? Tujuannya tidak lain, itu adalah satu, mengenal potensi diri. Jadi artinya mengenal potensi diri kita itu harus mengenal sekolah. Situasi sekolah, kondisi sekolah, tempat sekolah, kemudian guru, kondisi guru, spesialis guru-guru yang mengajar di bidang apa, di IPS, di IPA, siapa saja yang terdaftar di situ. Itu kalian harus tahu. Itu potensi diri harus tahu tentang hal itu. Yang kedua, sekolah mengenal diri pribadi peserta didik. Apa mengenal pribadinya? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mengenal diri anak? Ada yang cerdas, ada yang pendiam, ada yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga setelah mengenal di antara kita ini, maka terjadilah simbiosis mutualisme kalau bahasa biologi, saling menguntungkan. Sekolah memberikan kontribusi baik buat peserta didik dan peserta didik memberikan kontribusi baik kepada sekolah. Itu satu, ya, mengenal potensi diri, baik mengenal sekolah dan sekolah mengenal peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi semangat belajar. Jadi di sekolah ini adalah memberikan motivasi belajar. Bagaimana belajar itu? Bagaimana belajar ini supaya kita ini belajar itu dengan efektif. Ketika kita belajar di SMP mungkin akan berbeda. Anda bisa seperti ini belajarnya. Biasa belajar 15 menit, 20 menit. Nah, bagaimana di SMA ini mungkin waktu jam yang diberikan belajar itu harusnya adalah di atas 1 jam. Oleh karena itu sekolah memberikan motivasi, semangat. Bagaimana efektifnya? Nah, ini nanti sekolah akan memberikan bagaimana belajar efektif terhadap mata pelajaran itu. Kemudian yang ketiga, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ketika sekolah ini punya aturan, kemudian tata cara, aturannya seperti apa? Beradaptasi di sini, kalau misalkan gitu masuk jam 7 maka keluar, maka kita harus siap-siap masuk jam 7. Kemudian ketika kita mau seragamnya seperti apa, kemudian waktu pulang jam berapa, waktu sholat jam berapa, waktu istirahat jam berapa. Ini berarti kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sebab SMA 1 Pelabuhan Ratu itu secara aturan masuk itu jam 7 dan keluar adalah jam 15.45. Siap enggak kita beradaptasi dengan situasi seperti begitu? Ya mudah-mudahan kita dengan adanya MPLS sekarang ini mudah-mudahan kita bisa beradaptasi. Doakan saja semoga kalian menjadi orang yang sehat selalu, sehat lahir dan batin, sehingga kita siap untuk belajar di SMA ini. Kemudian yang ketiga, yang empat, mengembangkan interaksi dan perilaku positif. Di sekolah kita ini adalah siswa diharapkan berinteraksi dengan orang lain yang positif, memberikan informasi yang baik, mengajak kepada hal-hal yang baik, tidak berinteraksi hal-hal yang negatif. Harus Anda jangan membawa hal-hal yang ketika di SMP pernah berbuat yang salah kemudian dibawa ke SMA. Jangan sama sekali. Itu interaksi yang jelek, tapi mengembangkan interaksi perilaku yang positif di sekolah kita ini. Sebab sekolah kita ini adalah sekolah yang sudah lama, yang sudah memiliki kredibilitas yang bagus, kemudian idola, kemudian pilihan masyarakat. Maka siapa lagi yang bukan kita sebagai generasi orang Pelabuhan Ratu untuk mewarnai yang baik ini? Tidak boleh memberikan kontribusi yang jelek. Nah, itu saja barangkali pengantar untuk MPLS. Maka perlulah oleh kalian untuk masuk selama 3 tahun nanti itu diawali dengan MPLS. Silakan Anda ikuti dengan cara yang baik, tertib, teratur, ya.
dengan ikhlas, kemudian niatkan kita akan mencari ilmu di sekolah ini, sehingga kita itu nanti setelah selesai di SMA ini menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang pokok yang diberikan kepada saya dari kesiswaan adalah materi SRA. Mungkin kalian belum tahu apa itu SRA. Nah, SRA itu kalau singkatannya adalah Sekolah Ramah Anak. Jadi SMA 1 Pelabuhan Ratu itu sudah masuk kategori SRA, Sekolah Ramah Anak. Apa arti ramah? Mari kita jabarkan oleh kita bersama-sama. Ramah itu artinya satu, baik hati dan menarik budi bahasa. Artinya apa? SMA 1 Pelabuhan Ratu itu semua komponennya, dari siswa, peserta didik, dari guru, dari TU, seluruhnya itu harus memiliki hati yang baik dan menarik budi bahasa yang luar biasa, sopan, ramah, santun dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada bahasa yang tidak layak untuk diungkapkan. Bahasanya, kalau bahasa Sunda, bahasa Umi adalah bahasa yang sopan. Jadi harus baik hati. Coba kalau kalian ada seseorang yang selalu baik hati, suka menolong orang lain, suka membantu kita, ya sedikit-sedikit orangnya selalu memperhatikan kita, kira-kira senang nggak oleh kita? Pasti kita akan senang. Pasti kita akan senang. Baik, selanjutnya para siswa kalian, peserta MPLS adalah sekarang ini kita menjelaskan tentang bagaimana prinsip penyelenggaraan SRA. Prinsip penyelenggaraan SMA itu satu, tanpa kekerasan. Artinya memberi jaminan terhadap hak anak. Kita sering dengar bahwa di setiap kota, di Sukabumi, di Jakarta, di Bandung atau di berita-berita sering terjadinya ada tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar geng, mungkin tawuran yang sifatnya anarkis itu. Nah sekarang ini di SMA ini tidak ada. Apalagi Seman Sapa tidak pernah terjadi hal seperti begitu. Jadi tanpa kekerasan. Artinya apa? Bahwa SMA 1 Pelabuhan Ratu yang memiliki sekolah ramah anak ini memberi jaminan terhadap hak anak. Apa di antara hak anak itu? Hak hidup dan berkembang. Jadi siswa-siswa SMA 1 Pelabuhan Ratu hak untuk belajar, hak untuk berkembang di dalam ilmu pengetahuan. Nah, hak hidup artinya hidup belajar lebih baik gitu. Berkembang artinya maju kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian hak untuk beragama, bahwa SMA 1 Pelabuhan Ratu ini siswa-siswanya bukan hanya di kalangan seorang muslim, tetapi ada beraneka ragam agama, ada agama Nasrani, termasuk agama Hindu juga ada. Ya tentunya ini di SMA 1 Pelabuhan Ratu memberikan jaminan kepada mereka-mereka yang memiliki agama yang berbeda. Contoh kecil, ketika tanggal 20 setiap bulan itu ada acara 20 bahagia. Maka di situ ada kegiatan keagamaan. Kalau seorang muslim itu ada duha, kemudian ada talaran disebut tahfidz Quran. Bagi mereka yang di luar non-muslim itu ada pembinaan keagamaan yang mendatangkan dari luar, misalkan dari gereja itu, untuk pembinaan siswa-siswa kita yang agamanya berbeda. Nah ini berarti memberikan hak beragama kepada para siswa sekalian. Ini dilindungi di sekolah, tidak terjadi kekerasan. Ketika beda agama akan diskriminasi, itu tidak. Kemudian yang kedua, prinsip penyelenggaraan SRA di SMA 1 itu non-diskriminasi. Artinya memberikan kesempatan kepada semua anak dengan tidak membeda-bedakan. Di SMA 1 Pelabuhan Ratu adalah siswa-siswanya berangkat dari wilayah yang berbeda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, juga ada Padang. Nah, ini berarti menunjukkan perbedaan gitu. Tapi ketika sudah masuk di SMA,
Itu seorang guru atau di SMA ini tidak bisa membeda-beda. Ketika siswa ini berangkat dari Jawa, suku Sunda, suku Padang, suku Bugis, masuk ke SMA 1 Pelabuhan Ratu, maka ketika waktu belajar semuanya adalah hak untuk belajar. Guru tidak bisa membeda-bedakan. Jangankan seperti ini, Allah saja yang berkuasa, yang maha agung, yang maha rahman rahim, itu yang menciptakan manusia yang berbeda-beda. Itu untuk apa yang berbeda-beda? Ternyata Allah tidak memuliakan salah satu suku, tapi tetap saja semuanya adalah dimuliakan kalau memang suku itu yang bertakwa gitu. Contoh misalkan kita di surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan aja para siswa sekalian buka di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Nah, kalau kita terjemahkan secara letterlek kepada bahasa Indonesia, ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku jadikan, min dzakari wal unsa, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Betulkah, pertanyaan kita, betulkah para siswa peserta MPLS ini berasal diciptakan dari jenis laki dan jenis perempuan? Siapa yang tidak merasa seperti itu? Tidak ada, semuanya adalah merasa. Karena di rumah kita ada bapak, ada ibu, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kata Allah, dan aku jadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tapi ada sebuah pertanyaan di situ. Siapa yang paling hebat di sisiku? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Ayat ini adalah menunjukkan ayat Indonesia. Indonesia terdiri dari suku-suku, bangsa-bangsa, budaya-budaya, agama-agama. Tapi untuk apa? Untuk bersatu, saling mengenal. Tapi siapa yang paling hebat di sini? Nah, ini tergantung siapa yang paling hebat. Maka disitulah siapa yang takwa, maka itulah orang yang paling mulia. Jawa takwa, mulia. Sunda takwa, mulia. Orang Irian yang hitam kelam, kalau memang bertakwa, pasti mulia di sisi Allah. Artinya apa? Bahwa kalau ayat ini dimasukkan kepada kondisi sekolah ramah anak SMA Negeri Pelabuhan Ratu, bahwa SMA 1 Pelabuhan terdiri dari suku yang tadi ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, agamanya ada Nasrani, ada Muslim, ada Hindu. Tapi ketika dia masuk di SMA ini, maka semuanya berhak dan tidak pernah terjadi diskriminasi. Semuanya memiliki hak yang sama. Itulah kehebatan sekolah ramah anak SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Baik, kemudian para siswa sekalian, prinsip penyelenggaraan SRA yang ketiga adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Jadi artinya bahwa lembaga ini, SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu ini, semua pelajaran, semua aktivitas, semua kegiatan belajar mengajar adalah tiada lain untuk kepentingan yang akan diberikan, kepentingan yang terbaik yang akan diberikan kepada para siswa. Sehingga ketika lulus dari SMA 1 Pelabuhan Ratu itu menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Baik, para siswa sekalian, peserta MPLS periode ajaran 2020-2021 yang saya hormati. Sekarang bagaimana sih ruang lingkup SRA ini? Ruang lingkup SRA ini adalah satu keluarga. Keluarga ini kan terdiri dari anak, ayah, ibu, anak, ayah, dan ibu yang diikat dalam proses sebuah perkawinan yang sah. Nah, ini adalah pendidikan pertama dan utama. Kenapa pendidikan utama yang pertama? Karena di sini adalah sumber ekonomi. Yang kedua, tempat berekspresi di keluarga ini. Dan yang ketiga, sebagai berekreasi.
berrekreasi. Yang kedua, ruang lingkup daripada SRA itu adalah sekolah. Sekolah ini adalah sebagai fasilitator yang berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Kita tahu hari ini peserta MPLS yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu ini sudah masuk ke jurusan-jurusan. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Ini menunjukkan apa? Yang potensi di IPS, maka SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu memberikan fasilitator. Fasilitasi. Difasilitasi, inilah yang Anda ini di IPS ini. Ada geografi, cintailah geografi. Sosiologi, cintailah sosiologi. Ekonomi, cintailah ekonomi. Cintailah sejarah dan sebagainya. Kalau memang minat bakat Anda di sini itu. Nah, ini difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian ketika ada di MIPA, maka kimia, matematika, fisika, biologi. Anda minat di situ, maka silahkan Anda belajar di SMA. Difasilitasi oleh pihak sekolah. Sehingga nanti kita akan jelas bahwa ini adalah IPA, bahwa ini adalah IPS. Tidak menjadi pacorok begitu kalau bahasa Pelabuhan Ratu gitu. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup SRA ini adalah masyarakat. Artinya apa? Masyarakat ini sebagai yang menerima produk dari lembaga tersebut yang bisa bermanfaat dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Artinya apa ini? Artinya bahwa setiap lulusan SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu tentu tidak semuanya masuk ke perguruan tinggi. Ada yang tidak melanjutkan langsung ke dunia pekerjaan, ada yang langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketika dia lulus SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu dan tidak melanjutkan, kemudian hidup di masyarakat, maka kalian ini harus benar-benar bermanfaat. Ketika jurusan IPS, manfaatkanlah kehidupan IPS itu di masyarakat. Karena kita belajar sosiologi, belajar sejarah, belajar ekonomi. Ketika kita di MIPA, belajar biologi, berarti pertanian, maka manfaatkanlah di kehidupan masyarakat, di masyarakat ini, seperti bidang pertanian ini. Nah, sehingga nanti Anda itu bisa bermanfaat, tidak menjadi cucuk, tidak menjadi bumerang, tidak menjadi penyakit masyarakat. Ini sangat berbahaya kalau jadi seperti begitu. Maka SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu dimohon kepada siswa untuk belajar benar-benar sehingga kehidupannya bermanfaat nanti di masyarakat. Nabi berkata, khairun yanfa'un nas. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik orang adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Siapkah Anda untuk menjadi orang yang bermanfaat? Dan mudah-mudahan Anda nanti menjadi masuk perguruan tinggi dan lulus S1 itu harus lebih bermanfaat lagi nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ruang lingkup sekolah ramah anak. Ada 3. 1, keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa sekolah ramah anak itu adalah sekolah atau madrasah yang aman, bersih, hijau, inklusif, nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikologis. Itu kesimpulan daripada sekolah ramah anak. Baik, para siswa sekalian, peserta MPLS SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu ajaran 2020-2021 yang terakhir, mari kita bersama-sama untuk membaca ikrar Sekolah Ramah Anak Provinsi Jawa Barat. Mari kita ikuti bersama-sama. Kami warga Sekolah Ramah Anak Provinsi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asah, silih asuh, silih asih, dan silih wawangian. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial,
serta menjauhkan diri dan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Inilah ikrar Sekolah Ramah Anak Provinsi Jawa Barat. Barangkali demikian pembahasan SRA dan MPLS sepintas tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari kesiswaan ini bermanfaat dan silahkan Anda aplikasikan nanti pada saat kegiatan belajar di kampus tercinta ini, SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, serta keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.